Selamat datang di YouTube channel tentang parenting. Dan perkenalkan, saya Nida, seorang psikolog perkembangan anak. Oke, sekarang kita akan belajar tentang tahap perkembangan anak. Nah, perkembangan anak secara psikologi itu ternyata juga memiliki milestone atau tahapan-tahapan seperti halnya perkembangan fisik. Dan kalau tidak terpenuhi, ada konsekuensinya. Nah, ilmu ini tuh sebagai orang tua tuh menurut saya pribadi penting banget karena memang ini bukan tips praktis gimana menghadapi anak tantrum gitu ya atau gimana menyiasati anak yang suka berbohong. Ini bukan tips praktis tentang hal-hal yang seperti itu. Tapi ketika kita mengetahuinya, maka kita juga jadi bisa memutuskan sikap yang harus kita keluarkan ketika kita ngelihat ada satu tahapan-tahapan perkembangan anak yang sedang dia lalui gitu. Dan ini juga bisa jadi menjelaskan kenapa perilaku anak kita di usia begini seperti ini, kenapa di usia seperti ini begini gitu. Nah, perkembangan psikologi ini sama pentingnya dengan perkembangan fisik. Dan kita juga bisa ngerasain dan ngeliat sendiri kalau misalnya anak kita itu terlambat dalam hal bicara misalnya. Ada konsekuensi kan, konsekuensi sosial misalnya jadi sulit komunikasi. Bahkan kita pun sulit memahami dia karena dia punya perkembangan bicara yang terlambat. Nah, kalau perkembangan fisik saja punya dampak yang begitu besar pun dengan perkembangan psikologis. Itulah kenapa mengetahui tahapan perkembangan psikologis yang perlu dipenuhi di setiap usianya itu menjadi penting gitu ya, agar kita meminimalisir konsekuensi-konsekuensi atau agar kita mengoptimalkan perkembangan anak kita. Nah, berikut tahapan perkembangan psikologis sesuai dengan tahapan usianya. Yang pertama adalah trust atau percaya, kemudian autonomi, kemudian inisiatif, kemudian industri dan identify. Nah, ini tuh tergantung pada tahapan usianya. Contohnya adalah trust. Trust itu fase bayi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bayi itu butuh untuk punya perasaan percaya sama lingkungan. Gimana caranya? Caranya adalah penuhi semua kebutuhannya. Kalau nangis cepet-cepet samperin. Kenapa? Lapar. Lapar susuin. Basah ganti popoknya. Bosen ajak komunikasi, ajak interaksi. Gatel garukin, salepin, sakit misalnya. Biang keringat segera obati, dibuat dia merasa nyaman dengan keadaan dirinya sendiri. Dari sana bisa muncul trust. Dia jadi percaya kalau ternyata lingkungan aku ini aman. Lingkungan aku bisa bikin aku merasa aman. Dan dari situ biasanya kalau sukses dalam memenuhi trust bayi, bayinya jadi anteng. Jadi nggak lama nangisnya. Kenapa? Karena rasa aman tuh udah muncul. Dalam kebutuhan psikologinya tuh sudah terpenuhi. Dan untuk memulih ini nggak bisa cuma sekali. Jadi kayak, oh nangis ya, oh harus cepet ya, oke nangis cepet deh susuin. Ya aku perasaan udah cepet deh nyusuinnya, cepet datang kok masih rewel ya. Ini harus berkali-kali Bapak Ibu. Jadi setiap bayi nangis, setiap bayi itu butuh sesuatu, cepat segera penuhi setiap kali. Tidak lama, nggak pakai nunggu sebisa mungkin. Kalau situasinya darurat misalnya karena hal-hal yang lebih penting misalnya karena ada kecelakaan, musibah, ada yang meninggal dan sebagainya. Oke. Oke, itu kan sesekali ya kejadiannya enggak yang sering gitu. Nah, tapi kalau dalam rutinitas keseharian tuh sebaiknya segera penuhi panggilan bayi itu. Bapak Ibu pikirin aja kalau kita sendiri gitu yang masuk ke dalam dunia baru, kita masuk ke negara baru, orang-orangnya baru, nggak ada satupun yang kita kenal, bahasanya aneh, tulisannya aneh, nggak ada yang bisa kita baca. Terus kita pengen ke toilet, kita kan nggak tahu simbol toiletnya, bahkan kita nggak ngerti. Kita colek bahu orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau kita panggil, permisi pak, dan nggak ada satupun yang noleh dan kita udah hampir 3 jam nahan pipis. Kira-kira di situ kita merasa lingkungan ini aman atau mengancam? Pasti otak kita akan memberikan jawaban lingkungan ini mengancam. Aku nggak aman di sini. Nggak ada yang datang. Nggak ada yang peduli sama aku. Dan itu pun yang dirasakan oleh bayi. Itu yang dipelajari oleh bayi ketika dia nangis terus-terusan. Tapi kebutuhannya nggak terpenuhi. Gitu. Nah, oleh karena itu, hal ini bisa jadi punya konsekuensi. Salah satunya adalah balita yang tidak terbuka. Jadi kalau misalnya ditanya tuh nggak mau cerita gitu. Nah, terus kemudian balita yang juga nggak mau eksplorasi. Balita yang sehat itu adalah balita yang nggak bisa diem.
Jadi kalau Bapak Ibu punya balita yang anteng sekali, nggak pengen tahu gitu, nggak pengen naik tangga, nggak pengen ngulik di kolong meja ada apa, nggak pengen coba ngegunting spray ini bisa digunting nggak ya, kasur ini bisa digunting nggak ya gitu ya, nggak punya keinginan eksplorasi, itu sebenarnya itu sudah menjadi tanda-tanda yang kurang sehat. Artinya kebutuhan psikologinya ada yang nggak terpenuhi, dan biasanya adalah trust. Jadi karena dia nggak cukup percaya, jadi dia juga menjadi balita yang anteng. Bahasa kita mah anteng, padahal itu bukan anteng, tapi itu adalah nggak mau eksplorasi. Dia jadi curiga, dia nggak aman gitu, jadi dia menjadi pasif. Dan anteng dan pasifnya dia itu bisa berbahaya, lebih berbahaya untuk di fase usia berikutnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk fase bayi. Nah, kemudian balita nih, katakanlah balita ini sehat, dia punya trust yang bagus. Ketika bayi dia diurus dengan sangat baik, cekatan gitu ya, sangat perhatian lingkungan sekitarnya. Sehingga dia muncul lah. Nah, biasanya ujian ibu-ibu di sini. Pas bayi mah anteng gitu ya. Pas bayi mah naisnya nggak lama, alhamdulillah. Ibu, aku mah alhamdulillah bayi aku sepertinya trustnya terpenuhi. Tapi jol-jol ternyata jadi balita yang gitu ya, mau bilang gimana gitu. Karena tiba-tiba dia numpain air. Orang lagi anteng-anteng minum kopi, terus tiba-tiba diangkat gelas kita ditumpahin ke bawah gitu ya. Atau misalnya tiba-tiba dia ngebuang gula gitu ya, atau tiba-tiba dia apa gitu ya, macem-macem lah ke kelakuan balita itu ya. Nah, dan biasanya di usia itu balita itu harusnya dia punya keinginan untuk menjadi otonomi. Jadi setelah balita kita itu punya rasa percaya yang bagus, dia akan muncul kemauan untuk apa-apa sendiri. Tapi sayangnya seringkali kita mengeluh kayak, aduh aku capek nih, aduh aku telat nih, aduh aku kacau nih. Kita cuma mikirin dunia kita terus. Akhirnya tanpa kita sadari, kita jadi mematahkan kebutuhan perkembangannya gitu, sehingga jadi nggak muncul. Terus gimana nih kalau anak TK teh? Aduh, teteh, anak TK aku mah sepertinya seperti yang teteh katakan. Aku sudah mematahkan berbagai inisiatifnya. Nah, nanti ketika usia SD, dia jadi anak yang kurang percaya diri, rendah diri, takut untuk mencoba hal baru, pemalu, nggak berani, dan menjadi rentan untuk menjadi korban bully. Gitu. Terus gimana nih sampai sini Teh Nida nih, kalau udah anakku udah 5 tahun pertama dan tiga-tiganya nggak terpenuhi nih. Jadi anaknya udah SD gitu ya. Terus dipikir-pikir setelah baru denger ilmunya, ya ampun ternyata bayiku nangisnya panjang, pantesan aja soalnya aku lambat. Oh soalnya aku terlalu sibuk sama kesedihan aku. Oh kayaknya aku terlalu sibuk bekerja gitu. Terus kemudian pantesan aja anakku waktu balita tuh aku pikir hebat, keren, independen gitu ya. Kirain teh anakku mah mandiri, nggak pernah minta tolong. Oh ternyata itu teh nggak sehat, ternyata dia ngerasa nggak aman, ternyata dia ngerasa sendirian. Dan ternyata pantesan aja pas TK jadi segala apa-apa pengen dipakein, sepatu tolong pakein, baju tolong pakein, karena autonominya juga berkurang. Autonominya juga nggak muncul, aku patahin lagi. Pas udah TK inisiatifnya juga aku patahin lagi. Gimana nih 5 tahun pertama anakku nih, kebutuhannya nggak ada yang terpenuhi. Nah, syukurnya alhamdulillah seperti yang saya bilang, kebutuhan-kebutuhan itu dia nggak hilang, tapi dia terpendam. Artinya selama fasenya belum dewasa Bapak Ibu, masih banyak banget kesempatan kita untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi kalau misalnya yang hilang itu adalah trust, maka kita harus sedikit mengulang sih. Misalnya anak usianya udah SD kelas 1 gitu. Anak SD kelas 1 tuh kan udah bisa bohong ya. Terus kemudian juga punya kebutuhan untuk PR, punya kebutuhannya udah lebih sedikit dibandingkan bayi memang, tapi kan dia punya kebutuhan. Nah, maka cepatlah, segeralah dengan tanggap dan gesit penuhin terus-terusan. Nanti trustnya terbangun kok. Kayak gitu. Terus kalau misalnya dia udah mulai bohong tuh, karena kita mau menumbuhkan trust dulu dalam diri dia, jangan langsung bohong kamu, jangan langsung gitu. Coba aja percaya dulu sampai nanti kita ketemu momennya untuk memperbaiki situasi dan ngasih tahu yang benar, ngasih tahu yang baik kalau itu bohong dan itu nggak boleh. Tapi kalau kamu bohong, mama tetap sayang kamu, nggak apa-apa, kita perbaiki nih bareng-bareng. Nah kayak gitu. Jadi
Terus kalau misalnya anak SD-nya bikin kesalahan gitu ya, PR-nya nggak dikerjain apa segala macam gitu. Nah, supaya jadi trust juga kita jangan langsung marah, karena kita tahu ya Allah aku belum memenuhi kebutuhan dia untuk punya percaya. Oke, sekarang udah SD, anaknya kadung SD. Berarti caranya adalah kalau dia bikin kesalahan jangan marah. Jangan marah. Kita harus kasih tahu dia bahwa kamu anak mama, kamu hebat, kamu anak mama, kamu salah, kamu anak mama. Kamu anak saya. Sehebat dan sesalah apapun kamu. Nah, itu tuh harus ditunjukin tuh Bapak Ibu. Itu nggak bisa tuh cuman ada dalam hati doang tuh nggak bisa. Itu harus ditunjukin dalam perkataan dan dalam perbuatan. Gitu. Jadi kita nggak bisa berharap anak kita ngerti kita sayang sama dia kalau cuman dalam doa aja. Tapi perilaku yang muncul tuh ngebentak, marah, mematahkan, mengecilkan itu nggak bisa. Yang keterima sama anak itu adalah ya aku nggak aman, aku nggak disayang. Gitu ya. Akhirnya bisa jadi pemberontakan. Nah, ini baru 3 tahapan perkembangan yang di 5 tahun pertama, di golden years. Kalau misalnya anaknya masih balita, terus kayak aduh udah 3 tahun tapi kayaknya waktu bayi aku agak-agak lambat ngurusnya gitu, ya nggak apa-apa. Yang tadi saya katakan, lakukan aja perbuatan itu apapun usianya. Jadi dipenuhi gitu kebutuhannya dia untuk bisa percaya sama lingkungan, kebutuhan dia untuk menjadi mandiri, kebutuhan dia untuk melakukan inisiatifnya dia. Itu diberikan kesempatan. Kasih kesempatan dia untuk melakukan itu karena semuanya masih dalam proses pembelajaran. Anak itu nggak sama kayak kita Bapak Ibu, apalagi 5 tahun pertama. Di usia 5 tahun pertama itu otak anak tuh terus bekerja, bahkan saat tidur. Bayi itu kalau tidur, otaknya itu akan mengembalikan ingatan-ingatan yang terjadi saat bangun. Makanya kadang-kadang bayi itu bisa spontanitas senyum saat tidur. Kalau banyak senyumnya berarti saat dia bangun itu memori yang muncul atau kejadian yang muncul pas bangun tuh indah-indah, diajak ngomong, diajak main gitu ya. Nah, akhirnya pas pas tidur banyak senyum karena otaknya lagi kerja. Otaknya tuh mengulang momen-momen itu supaya dia bisa belajar. Oh, ekspresi ini tuh senyum. Oh, ini tuh mama. Oh, kalau situasinya panas tuh terang itu teh siang. Nah, itu teh terus bekerja di 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun. Jadi nggak ada ceritanya anak tuh malas sebetulnya. Allah tidak pernah menciptakan seorang hamba dengan sifat malas. Karena cara kerja otak nggak begitu. 5 tahun pertama otak itu akan terus belajar. Ketika dia naik tangga itu dia lagi belajar. Oh, naik tangga tuh tangan kanan dulu tuh, baru kaki kiri tuh yang naik. Oh, biar nggak jatuh tuh kayak gini. Oh, mata aku tuh harusnya lihat ke sini gitu. Itu lagi proses belajar. Dia ngambil gelas terus pecah gitu. Pas pecah tuh lagi belajar. Oh, benda ini tuh kalau jatuh tuh pecah. Oh, ini tuh tajam. Oh, ini tuh bahaya. Semua proses belajar itu mati karena respon yang gak tepat. Respon kita nyalahin anak, respon kita ngebentak anak, respon kita marah, respon kita gak mengapresiasi gitu ya, respon kekecewaan yang kita berikan gitu, yang menurut kita harusnya kamu bisa. Nah, itu tuh kurang bijaknya kita sebagai orang tua. Kadang-kadang kita mikir anak kita 3 tahun tuh kemampuannya sama kita yang 30 tahun atau 25 tahun gitu. Otaknya tuh mereka tuh sama kemampuannya sama kita. Harusnya dia tuh bisa mikir dong kalau gelas pegang gitu bisa pecah. Ya nggak bisa dong Bapak Ibu, kan masih 3 tahun, otaknya masih kecil, belum selesai berkembang. Nah, jadi berikan kesempatan ya. Berikan kesempatan kita untuk melakukan kesalahan, untuk mengikuti inisiatifnya dia. Ketika dia mau coba sendiri gitu, aku mau ya udah aku mau masak sendiri nih, usianya SD misalnya, aku mau bikin goreng telur sendiri, coba aja kasih. Oh gitu, nggak usah terlalu panik ibu, sok nyalain komputernya, gini caranya, tak kita kasih contoh, sok kamu coba nyalain sendiri, kayak gitu. Kasih kesempatan untuk bisa menjadi inisiatif daripada sok kita menghadapi perilaku tadi gitu. Anak kita teh tumbuh dengan perilaku itu, dan ternyata perilaku itu teh munculnya teh gara-gara kita gitu. Kenapa sih anak aku jadi korban bully? Perasaan anakku tuh baik. Ya karena dia nggak cukup percaya diri, dia rendah diri, dan di rumahnya dia direndahkan gitu. Aduh, kenapa sih anak aku teh meni nggak mau belajar gitu ya, yang lain mah meni pada semangat buat lomba, anak aku teh meni males cenah ya. Nah, itu teh ya karena kitanya juga gitu. Karena kita juga ketika dia mau mencoba sesuatu sendiri, kita patahkan. Kamu gak bisa, kamu mah lama. Weh, geus we ku mamah we. Kita sendiri yang mematahkan itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya rangkum beberapa perilaku yang mungkin muncul atau menjadi konsekuensi ketika kebutuhan psikologi anak tidak terpenuhi. Jika pertama pada saat bayi trust tidak terpenuhi, bayi menjadi mistrust atau dia tidak percaya. Biasanya akan tumbuh menjadi balita yang terlalu independen atau sulit percaya,
tidak terbuka, kurang eksplorasi, dan mudah curiga. Nah, dan mungkin sebenarnya masih banyak lagi perilaku lain, tapi adalah perilaku yang biasanya muncul saja. Nah, kemudian kalau misalnya di usia balita nih, autonominya, kemandiriannya tidak diberikan, tidak dipenuhi, biasanya anak akan muncul rasa shame. Rasa shame itu rasa hina, jadi merasa dirinya tidak berharga. Nah, ini biasanya mengakibatkan menjadi anak yang tidak kompetitif, daya juangnya rendah, cenderung pasif, dan kurang kreatif. Nah, ini yang mungkin menyebabkan nanti fase sekolahnya bisa jadi kita sebut malas gitu. Padahal bukan malas, tapi karena kebutuhan untuk menjadi mandirinya tidak terpenuhi gitu. Sehingga keinginan untuk berkompetisi, keinginan untuk berjuang, keinginan untuk menjadi aktif itu tidak kecil. Ada tapi sedikit, atau mungkin bisa jadi tidak ada kalau ketidakterpenuhannya itu besar sekali. Nah, kemudian itu fase inisiatif nih ya, fase sudah menuju 4-5 tahun nih TK nih. Jadi yang tadi ketika inisiatifnya tidak diberikan kesempatan, nanti akhirnya si anak jadi punya guilty feeling atau perasaan bersalah gitu. Sehingga menyebabkan anak menjadi kurang percaya diri, rendah diri, takut mencoba hal baru, atau misal jadi penakut, pemalu, tidak berani gitu ya. Nah, ini ketika kebutuhannya tidak terpenuhi, kita bisa lihat perilaku-perilaku yang muncul ini akan menyulitkan anak di fase usia berikutnya. Nah, ketika misalnya SD kan kasihan kalau misalnya dia akan sulit bagi dia untuk bergaul, akan sulit bagi dia untuk punya keberanian untuk ngomong sama gurunya kalau ada apa-apa, akan sulit bagi dia untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah karena daya juangnya rendah gitu. Nah, itu konsekuensi yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu dan ada sebab tentu saja kenapa kita ditakdirkan menjadi orang tua, tentu saja mungkin untuk memperbaiki diri kita sendiri. Baik, terima kasih atas waktunya telah mendengarkan channel ini. Di episode berikutnya, saya akan membahas lebih banyak lagi, mungkin tentang kedisiplinan anak, mungkin tentang kebutuhan perkembangan psikologi di usia berikutnya, yaitu SD dan remaja, juga tentang kelekatan, dan sebagainya, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang tua di luar sana. Nah, semoga setrikanya beres, masaknya beres, atau apapun yang teman-teman sedang lakukan, semoga selesai dengan baik. Terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.